Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah, Ahmad Ben Bella atau Bang Beben. Kisah dari Bang Beben ini keren pakai banget teman-teman. Dan ini adalah part ketiga, yang mana ini adalah part akhir ya, the end, tamat. Kisahku yang di perkebunan sawit di Kalimantan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga ya kepada Bang Beben yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan oh iya buat teman-teman yang mungkin suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella. Kisahnya keren-keren buat di sana teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, selamat bergabung, diklik dulu yuk tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke kota Sampit, Kalimantan Tengah. Istriku bukan Kuyang. Kuyang pengantin part 3. Sudah sepekan, ronda diadakan di komplek kami. Memang tidak masuk akal. Selain parang, beberapa orang membawa sapu lidi dan sendok nasi. Konon katanya, benda seperti itu ditakuti Kuyang. Aku juga tak mau protes dan malas berdebat. Bisa saja ilmuku yang kosong sehingga tak mempercayai keampuhan benda-benda itu untuk menangkal Kuyang. Desas-desus warga yang melihat penampakan Kuyang juga kian santer terdengar. Gosip terbesar tentu saja dihembuskan oleh istri Pak Haryono, dan lagi-lagi yang dituduh adalah istriku. Entah apa alasan Bu Mardiana bisa seenaknya memfitnah Halimah. Akibat ulahnya, istriku jadi malas keluar rumah. Ia lebih senang mengurung diri. Pernah suatu sore, aku mendapati Halimah menangis sesungguhkan. Dia yang tadinya hendak membeli mie instan di warung depan pulang dengan mata berkaca-kaca dan tangis tertahan. Saat kutanya sebabnya, dia hanya menggeleng menahan sebab. Pasti bininya Pak Haryono berulah lagi kan, desaku penuh amarah. Halimah mengangguk pelan, membuat emosiku kian mendidih. Ku tepis kesabaran sebagai seorang guru, harga diriku sebagai suami seketika mencuat. Detik itu juga ku datangi Bu Mardiana yang tengah bergosip dengan ibu-ibu lain. Mereka yang awalnya cekikikan mendadak terdiam melihatku datang dengan mata melotot. Ibu-ibu lain seketika ciut, sementara Bu Mardiana malah berkacak pinggang menantang. Doni, binimu itu dididik agar tidak baperan, ya kan ibu-ibu? Masa dicandain dikit aja langsung ngadu ke suami? Bu, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Kau tuduh biniku menjadi Kuyang dengan alasan bercanda, Memang mulutnya saja busuk. Hardiku penuh emosi. Loh, siapa yang nuduh? Aku nggak nuduh, tapi ada yang lihat. Bu Juleha yang lihat ada bola api terbang dari belakang rumah kamu sewaktu istrinya Nurdin didatangi Kuyang. Perdebatan sore itu kian sengit. Sebagian ibu-ibu yang tadi ikut bergosip bergegas pulang tanpa pamit, sementara beberapa orang memilih menyingkir untuk melihat pertengkaran kami. Jujur, hatiku saat itu sangat panas. Tinjuku sudah terkepal dengan erat hingga tanganku gemetar. Andaikan ia laki-laki, sudah sedari tadi ku tonjok wajahnya yang menyebalkan itu. Cekcok mulut itu berakhir tatkala beberapa orang guru lelaki datang tergopoh. Pak Haryono langsung menyeret istrinya, sementara Pak Budi bergegas menenangkanku. Sudah bro, sabar, tenangin dirimu, ujar Pak Budi merangkul pundakku lalu membawaku menjauh. Aku masih terdiam, amarahku belum reda. Bagaimanapun juga aku tidak rela ada orang lain menyakiti Halimah. Apalagi ia sedang dalam keadaan hamil. Dia perlu ketenangan demi kesehatan bayi kami. Sejurus kemudian, Pak Haryono menghampiri dengan raut wajah bersalah. Ia mengucapkan beribu maaf penuh penyesalan atas tingkah istrinya.
Melihatku hanya membisu. Ia menelan ludah, lantas berlalu menghampiri istrinya yang menunggu di kejauhan. Mereka kemudian pergi dengan perdebatan kecil. Sore itu, semua orang tahu perselisihan keluargaku dan keluarga Pak Haryono kian meruncing. Malam hari selepas maghrib, Pak Budi dan Bu Yuni datang berkunjung. Kami larut dalam obrolan membahas perseteruanku sore tadi. Aku masih yakin sebenarnya aku yang di komplek kita itu Bu Mardiana. Tempo hari kan aku pernah bilang sempat memergoki Pak Hari mengendap-endap di samping rumah Pak Hasan. Setelah itu Bu Niken diterorku yang persis kayak yang dialami istrinya Nurdin. Dan sekarang mereka berusaha memfitnahmu agar jalan jadi kepsek makin mulus. Sial. Aku masih mencerna kalimat Pak Budi sementara Bu Yuni terperangah. Setelah didesak, Pak Budi menceritakan asal muasal kecurigaannya hingga akhirnya guru muda itu geleng-geleng dan geram. Kalau gitu, kita harus menjebak mereka. Kita harus buktikan bahwa sebenarnya mereka lah penganut ilmu goyang. Orang-orang sini harus tahu bahwa suami istri itulah yang aslinya licik. Usul Bu Yuni berapi-api. Aku mengangguk setuju. Meski belum tahu bagaimana caranya, tapi akan kubuktikan bahwa istriku bukanlah goyang. Sekitar 30 menit kemudian, Pak Budi dan Bu Yuni berpamitan karena hari semakin malam. Malam itu, seharusnya aku kena giliran ronda. Namun, karena masih jengkel, aku permisi untuk berdiam di rumah. Untung saja, kepala security bisa memaklumi. Saat ini, yang paling penting bagiku adalah menjaga kesehatan mental Halimah. Sekitar pukul 1:30 dini hari, aku terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Kulihat di samping tidak ada Halimah. Mungkin sedang buang air di WC, batinku. Setelah beberapa menit, istriku tak juga kembali. Aku pun berinisiatif menyusulnya ke belakang. Ku panggil-panggil, tapi tak ada sautan. Saat mencapai dapur, aku kaget melihat pintu belakang yang terbuka. Aku bergegas melangkah, tapi tetesan darah di lantai membuatku tersentak. Saat aku menoleh ke pojok, detik itu juga aku langsung gemetar. Kulihat Halimah sedang mematung dalam posisi membelakangi. Yang mengerikan, Halimah tidak memiliki kepala, hanya ada badan sebatas leher. Darah segar membasahi bagian atas dasarnya. Kedua telapak kakinya bergerak-gerak, menandakan bahwa ia masih hidup. Kuyang, tidak mungkin. Tidak, istriku bukan Kuyang. Pekiku tertahan. Saat itu juga perasaanku campur aduk, takut, sedih, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Tok tok tok, tok tok tok. Aku terlonjak kaget. Pintu depan diketok sangat kencang, diiringi riuh suara orang-orang. Buka pintu, buka pintu atau kami dobrak. Celaka, Pak Haryono membawa orang banyak untuk menggeruduk rumahku. Daun pintu berderak dan kaca jendela bergetar. Orang-orang di luar rumah berteriak-teriak penuh ancaman dipimpin Pak Haryono. Selama beberapa saat, aku mematung dan kebingungan sementara gedoran pintu terdengar semakin beringas. Orang-orang di luar rumah rupanya semakin banyak dan suara-suara yang berteriak diiringi caci maki kian bergemuruh. Doni, cepat buka pintu, pekik Pak Haryono dari luar. Sesaat, aku ragu dengan perasaan yang berkecamuk. Jika tidak kubuka, mereka semakin curiga. Jika kubuka, mereka akan membakar tubuh Halimah tanpa ampun. Setelah berpikir sejenak, ku tepis rasa takut yang menyelimuti seluruh tubuh. Aku bergerak cepat tanpa ragu. Ku gotong tubuh Halimah ke dalam kamar mandi, lalu ku tutupi handuk. Dengan nafas terengah, aku menyiram tetesan darah di sepanjang lantai teras belakang di depan. Gedoran pintu kian kencang membuatku bertambah panik. Bahkan beberapa orang mencoba mencongkel jendela, menambah kegugupanku. Doni, buka pintu. Aku tahu istrimu Kuyang. Pekik Pak Haryono seraya terus menggedor pintu. Ku atur nafas dan menyeka keringat, lalu melangkah perlahan menuju pintu depan. Aku sudah bertekad akan menghalangi mereka untuk masuk ke dalam rumah meski harus digebuki. Ya, ada apa? Teriakku seraya melangkah. Pintu terbuka. Di hadapanku telah berkumpul warga perumahan. Sebagian besar di antara mereka membawa senjata tajam dan juga kayu. Aku bersikap senormal mungkin, seolah tidak ada apa-apa. Ada apa? Ucapku sambil berpura-pura bangun tidur. Padahal saat itu jantungku berdegup teramat kencang.
Tanpa menghiraukanku, Pariono bergegas masuk ke dalam rumah diiringi beberapa orang satpam. Mereka melangkah teramat congkak tanpa sopan santun. Aku berusaha menghalangi, tapi Pak Haryono mendorong tubuhku dengan kasar. Jangan sembarang masuk ke rumah orang. Pak Haryono mencengkram kerah bajuku, sementara dua orang satpam berbadan kekar memiting lenganku. Aku tak berkutik. Lenganku terasa sakit seakan mau patah. Di luar, orang-orang semakin bergemuruh penuh ketegangan. Doni, kamu tidak bisa mengelak lagi. Binimu itu kuyang. Di mana aku sembunyikan tubuhnya? Santak Pak Haryono dengan mata melotot. Apa buktinya? Jangan asal menuduh. Lelaki itu tak menggubris. Ia melangkah ke arah kamar tidur dan hendak membuka pintu. Memang benar-benar kurang ajar. Untung saja Halimah segera muncul dari arah dapur. Dia menjerit sejadi-jadinya seraya melempar sapu. Pariono kaget bukan kepala, celingukan seperti orang bingung melihat lenganku terkunci. Halimah meransak dengan air mata berurai. Kedua orang satpam yang tadi memiting lenganku langsung ciut nyalinya mendapatkan caci maki dari istriku. Segera kurangkul Halimah yang sesenggukan, sementara Pariono serta dua orang satpam terperangah tak percaya. Namun di lubuk hati, aku justru paling kaget melihat Halimah yang telah kembali ke wujud manusia normal. Di teras rumah, orang-orang masih bergerombol. Halimah masih di samping, ikut menemani menghadapi orang-orang yang terhasut Pariono. Kurang ajar kau, Reno. Berani kau fitnah istriku. Lihat saja, kulaporkan kau pada pimpinan. Aku itu tidak sembarang menuduh. Ada saksinya, ada yang melihat. Arif, sini, ceritakan apa yang kamu lihat. Seorang karyawan perkebunan mendekat dengan wajah yang ragu. Iya Pak, saya melihat ada bola api terbang lewat dapur rumah Pak Doni. Pak Budi yang sedari tadi memperhatikan segera merangsak. Rif, ngapain kamu ngintip dapur orang? Di belakang sana hanya ada belukar dan pohon sawit. Ngapain kamu di situ? Arif gelagapan dan wajahnya pucat pasi. Oi, ngaku kau. Ngapain kau memata-matai depan rumah? Oi, ngaku kau. Ngapain kau memata-matai dapur rumahku? Apa kau berniat jahat? Sentakku. Rif, jangan asal bicara. Apa buktinya ada kuyang di rumah Pak Doni? Jangan bikin gaduh. Santak salah seorang guru yang kini turut membelaku. Arif kian terpojok. Apalagi warga mulai ikut-ikutan mencecarnya. Ia salah tingkah dan kebingungan menjawab. Aku jawab Arif terbata. Katakan yang benar. Apa kau melihat kuyang terbang dari rumah Pak Doni? Buru Pak Budi. Aku melihat ada api terbang dari belakang rumah Pak Doni, tapi tak tahu asalnya dari mana. Siapa saja melihat? Apa yang lain ada yang lihat? Warga terdiam. Rupanya mereka baru sadar bahwa kabar penampakan kuyang hanya berasal dari mulut Arif. Ngapain kamu di belakang rumahku? Mau ngintip? Arif bertambah gugup lalu melirik Pariono yang berdiri tidak jauh. Sial. Pasti Pariono yang mengompori. Apa kau lihat sendiri? Ada kuyang di rumahku. Kali ini Pak Haryono tercekat. Wajahnya yang tadi garang mendadak ciut. Ia tergagap tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Kau sengaja kan menyuruh Arif mengarang cerita? Pasti kau menyuruh Arif memata-matai Pak Doni lalu bikin laporan palsu. Ngaku kau. Pak Budi mencak-mencak sembari menunjuk-nunjuk Pak Haryono dan Arif. Aku sampai tak percaya ia bisa menjadi garang. Kedua orang di hadapannya mati kutu, sementara warga lain mulai berkata kasar. Keadaan malam itu benar-benar gaduh bak pasar. Kita akan berurusan di kantor polisi. Lihat saja, kalian pasti akan dipecat. Aku juga akan lapor ke tetua adat di kampung agar kalian kena jipen. Ucapku dengan nada tinggi. Arif mendadak gemetar. Ia langsung tersungkur memegangi kakiku, meminta maaf dengan air mata berurai. Pak Doni, saya minta maaf. Saya mohon. Saya punya istri dan anak masih kecil. Saya ngaku salah, Pak. Bergetar hatiku melihatnya merengek begitu sejujurnya. Aku marah atas perbuatannya, namun aku juga tak tega melihat ia punya istri dan anak. Bagaimanapun juga, aku pernah hidup susah, luntang-lantung jadi pengangguran. Aku menarik nafas. Di samping, Halimah mengingatkan untuk tidak memperpanjang masalah, sedangkan Budi mendesak agar mereka harus mendapatkan sanksi, setidaknya SP dari kantor.
Aku lirik. Arif menatapku penuh pengharapan. Pak Haryono hendak membela, tapi keburu dibentak Pak Budi setelah menimbang. Aku mengikuti saran Halimah. Ku maafkan dia dengan hati lapang. Arif memelukku, menyalami, seraya terus mengucapkan terima kasih, kecuali Nurdin. Dua orang satpam juga meminta maaf. Pak Haryono dan Nurdin bergegas pergi tanpa sepatah kata. Mereka terlalu gengsi untuk meminta maaf. Malam itu, orang-orang akhirnya bubar. Namun, di lubuk hati, aku yakin sekali jika tadi tidak sedang berhayal, beberapa saat lalu, jelas sekali bahwa aku melihat Halimah tanpa kepala berdiri membelakangiku. Sepertinya Pak Haryanto dan Bang Nurdin mengetahui bahwa aku baru saja berbohong. Entah apa yang hendak mereka rencanakan selanjutnya. Beberapa hari setelah apa yang kulihat malam itu, hubunganku dengan Halimah menjadi renggang. Ia bersikeras, aku sembarang menuduh. Jika sudah begitu, ia akan menangis menahan air mata. Halimah ini adalah tipe wanita yang kalau dicuekin, dia akan lebih cuek. Dimarahi akan lebih marah. Alhasil, aku memendam rasa bersalah sebagai suami. Sudah selayaknya aku mendukungnya, membantunya menghadapi masalah. Alih-alih meringankan bebannya, aku justru memojokkannya. Memang aku yang salah mendesaknya untuk mengakui bahwa ia telah menganut ilmu kuyang. Keadaan rumah jadi terasa tak nyaman, membuat aku pusing tak karuan. Sementara itu, perang dingin antara aku dan Pak Haryono juga sudah menjadi gosip yang tak bisa dibendung. Hasutan demi hasutan dari orang sekitar membuat keadaan bertambah runcing. Keadaan demikian membuatku benar-benar merasa tak nyaman. Di rumah rasanya jengah. Halimah masih mendiamkan. Meski aku minta maaf berkali-kali, di sekolah juga rasanya tak lagi nyaman. Entah bagaimana caranya, Pak Haryono berhasil menghasut para guru dan staf untuk menjauhiku. Suatu kebetulan, Bang Nurdin mendadak mengalami kecelakaan parah. Setelah menggeruduk rumahku, kakinya terkena pisau alat memotong rumput hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Nasib sial Bang Nurdin tentu saja jadi makanan empuk Pak Haryono dan istrinya untuk menuduhku dan Halimah yang bukan-bukan. Aku pun sudah tak lagi konsentrasi untuk melanjutkan niat mengikuti asesmen dari pihak yayasan yang waktunya sebentar lagi. Aku putus asa, tak tahu mesti berbuat apa lagi. Keadaan benar-benar runyam. Apalagi beberapa kali aku memergoki Halimah melepas kepalanya lalu terbang begitu saja. Aku hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan juga sedih yang mendalam. Karena bebanku semakin terasa berat, suatu sore sepulang sekolah ku datangi Pak Budi di rumah. Mendengar ucapanku, kawan karibku itu langsung terperangah. Bergegas ia mengunci pintu, menyeretku ke arah dapur setengah berbisik. Ia sekali lagi bertanya, seolah yang kusampaikan barusan adalah omong kosong belaka. Serius bro, binimu? Aku mengangguk lemah, tak sanggup lagi aku berkata-kata. Beberapa saat kami berdua terdiam, duduk tak berdaya di kursi makan. Entah sudah berapa batang rokok telah habis. Kami berdua benar-benar dilanda kebingungan. Hingga pada akhirnya perkataan Pak Budi membuatku tersentak. Tak ada pilihan, semua demi kebaikan istrimu, juga demi orang-orang di perkebunan ini, dan juga karirmu. Hanya itu jalan satu-satunya. Sisanya kita pikirkan nanti, ujarnya tanpa menatap pantaku. Suatu malam di malam Jumat, aku menanti dengan gelisah. Sedari tadi, aku hanya berpura-pura tidur. Jauh di dalam hati, aku berharap malam ini Halimah tak menjelma menjadi kuyang. Kulirik ia masih terlelap. Janin di perutnya sesekali bergerak. Tepat pukul 12 malam, Halimah beranjak dari kasur seperti biasanya. Ia melangkah gontai seperti orang hilang ingatan. Kuintip, ia membuka pintu kamar lalu melangkah ke arah dapur. Sekitar 15 menit aku menunggu, memastikan kepalanya telah benar-benar lepas dari badan. Setelah yakin, aku langsung mengirim pesan WhatsApp kepada Pak Budi.
Aku kemudian melangkah pelan, menyusul Halimah ke teras belakang di pojokan. Di antara tali jemuran, kudapati tubuh Halimah dalam keadaan mengerikan, tanpa kepala dan leher yang penuh darah. Tubuh itu tak bergerak. Bak waktu aku merinding tak karuan. Meski cahaya lampu belakang sangat maram, aku dapat melihat jelas badannya yang menakutkan. Kukumpulkan keberanian, lalu mendekat. Aku mendadak lemas tatkala melihat bolongan di lehernya mengerikan sekaligus menjijikkan. Tak sanggup menatapnya, aku memalingkan muka. Aku tersentak, pintu depan diketuk. Sayup-sayup ku dengar Pak Budi memanggil. Kepayahan aku melangkah membuka pintu tanpa sanggup bicara. Melihat wajahku yang begitu muram, Pak Budi bergegas menuju pintu belakang. Setelah mengunci pintu, aku menyusul dengan perasaan apa. Di teras belakang, Pak Budi berdiri mematung. Tubuhnya gemetar dengan deru nafas yang terdengar kencang tak teratur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kukira kau mengada-ngada. Baru kali ini aku melihat badanku yang desisnya bergidik melangkah mundur teratur. Terus bagaimana? Aku harus bagaimana? Tanyaku dengan nada bergetar. Ku cengkram pundaknya sangat erat, sementara sorot mataku sayu setengah putus asa. Kita tunggu kepalanya kembali, baru kita pikirkan, saut Pak Budi dengan raut wajah takut. Aku mengangguk. Kami berdua lantas menunggu dengan rasa cemas. Malam semakin larut dan suasana kian sunyi. Suara jangkrik terdengar lantang beradu dengan nyaring bunyi cicak yang terdengar menyeramkan. Jujur, kami berdua sangat ngeri dan ketakutan setengah mati. Entah berapa lama kami menunggu, hingga tanpa sadar tertidur dalam posisi duduk bersandar di dinding dapur. Aku gelagapan tatkala ada yang mengguncang badan. Saat membuka mata, kulihat Pak Budi begitu cemas. Ada apa? Tanyaku yang masih belum sadar sepenuhnya. Celaka, istrimu celaka. Halimah dalam bahaya. Hah? Sudah jam 6, matahari sudah terbit dan Halimah belum kembali. Terang Pak Budi dengan suara bergetar. Deng. Aku terdiam. Kantukku mendadak hilang. Seketika aku diliputi rasa khawatir yang tidak karuan. Semua orang tahu kepalaku yang harus kembali ke badan sebelum matahari terbit. Jika tidak, maka ia dalam bahaya besar, bahkan bisa mengalami kematian yang tragis. Aku terpaku dengan pikiran buntu. Dunia terasa berputar-putar. Di pojok kulihat badan Halimah masih berdiri tanpa kepala. Kedua telapak kakinya bergerak-gerak seperti sedang kesakitan. Pasti Haryon sialan itu yang bikin ulah lagi. Dia harus dibikin babak belur. Dengan emosi yang berkecamuk, aku meraih tongkat baseball lalu beranjak ke pintu depan. Namun langkahku terhenti. Pak Budi keburu menahan. Bro, jangan kepancing. Masih belum pasti dia yang menahan kepala Halimah. Kalau kau buat keributan di sana, orang-orang justru akan menggeruduk rumahmu. Apa yang harus kulakukan, Bud? Aku benar-benar stres. Ucapku lemah, lalu duduk tersandar. Pak Budi melengup pelan, mengatur nafasnya agar lebih stabil. Entahlah bro, tidak mungkin kita meminta bantuan orang-orang untuk ikut mencari kepalanya. Itu sama saja bunuh diri. Terus, tidak mungkin juga kita menyusuri perkebunan yang luas ini. Kita pindahkan saja badan Halimah terlebih dahulu. Jangan sampai kemasukan tikus atau serangga. Aku mengangguk. Apa yang disampaikan sahabatku ini memang ada benarnya. Kami berdua bergegas mendekati badan Halimah yang masih berdiri tegak. Namun aku dan Pak Budi segera dilanda kebingungan. Selama beberapa detik kami berdua saling pandang tanpa harus berbuat apa. Ya tentu saja kami bingung. Andaikan menggotong badan lengkap, tentu itu bukan masalah. Namun yang ada di depan kami adalah tubuh tanpa kepala. Mengangkat mayat saja rasanya tidak karuan, apalagi mengangkat badan dengan layar buntung. Sudah nekat aja Don, kamu cari kain sana untuk menutup lehernya, desak Pak Budi. Tergesa aku mengambil sebuah spray dari dalam ember dekat mesin cuci. Sesudah itu aku dan Pak Budi dengan hati-hati menutupi leher serta tubuh Halimah. Kami menepis perasaan ngeri sewaktu darah mulai merembes di kain yang menutupi lehernya. Aku dan Pak Budi saling tatap sejenak, lalu mengangguk hampir bersamaan. Bismillah, desisku. Aku segera melingkarkan tangan di ketiak Halimah, sedangkan Pak Budi dengan mantap memegang kedua betisnya. Akan tetapi, lagi-lagi kami mengalami kesulitan.
Tubuh Halimah mendadak menjadi lebih berat dari sebelumnya. Kami seolah-olah mengangkat tubuh manusia yang beratnya ratusan ton. Bahkan untuk bergeser satu jengkal saja, nafas kami sudah ngos-ngosan, benar-benar tak masuk akal. Gila, berat banget ya. Bisa mati kita kalau beratnya minta ampun begini. Gerutu Pak Budi. Stop, stop Bud. Gak mungkin digotong ke kamar. Terlalu berat. Simpan di kamar mandi saja. Tanpa pikir panjang, kami segera ganti haluan. Kepayahan kami melangkah beberapa kali, bahkan hampir tumbang. Setelah perjuangan yang melelahkan, badan itu akhirnya berhasil kami simpan sedemikian rupa, berdiri persis di samping bak air. Aku dan Pak Budi terduduk dengan tubuh bercucur peluh. Nafas kami tersengal dan badan terasa kaku. Sekarang bagaimana, Bud? Kemana kita harus mencari kepala istriku? Tanya aku dengan suara parau. Indonat, kita datangi saja beliau. Siapa tahu dia bisa membantu. Hah, dukun beranak itu? Apa kamu yakin? Kita coba dulu dah. Sudah, kamu mandi dulu sana. Setelah itu kita ke sekolah. Izin sama Kepsek. Alasannya kita pikirkan nanti. Sudah, sekarang aku pulang dulu. Nanti kita ketemu di sekolah. Pak Budi lantas melangkah ke pintu depan dan aku mengiringi tanpa banyak bersuara. Pak Budi, terima kasih, ujarku dengan mata berkaca-kaca. Pak Budi tersenyum. Ia menepuk pundakku lalu pergi secepatnya. Aku bersyukur di dalam hati. Di saat-saat terjepit seperti ini, masih ada kawan yang bersedia membantu. Meskipun ia terlihat gemulai, tapi semangatnya setegar batu karang. Sekira pukul 8 pagi, aku dan Pak Budi sudah berboncengan di atas motor. Anak-anak kami titipi tugas. Untung saja Pak Batua tidak banyak bertanya. Jadi niat kami mendatangi Indu Ona tidak ada halangan. Motor melaju di jalan agregat tanah liat yang keras. Kiri dan kanan pohon sawit menjulang. Pagi hari seperti ini lalu lintas lumayan ramai. Truk-truk sawit pengangkut hasil panen berseliweran. Sepeda motor orang-orang kampung juga lalu lalang. Kami berbelok melewati salah satu jalan poros yang lengang. Sejauh mata memandang, jalanan nampak sepi. Hanya sesekali berpapasan dengan pengendara motor lain. Tidak ada plang penunjuk jalan maupun rambu lalu lintas. Di area perkebunan ini hanya mengandalkan daya ingat. Bagi yang tidak terbiasa pasti sudah kesasar. Sekitar 30 menitan, akhirnya kami tiba di desa. Ternyata rumah Indu Ona tidak mudah untuk ditemukan. Kami berputar-putar lagi sekitar 20 menit bertanya kepada penduduk. Hingga akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana bercat putih dengan pekarangan lumayan luas. Kedatangan kami disambut suami dari Indu Onat yang sepertinya bersiap hendak pergi membersihkan kebun sawit. Pada awalnya, dia terlihat acuh mengetahui kami hendak bertemu istrinya, namun sikapnya mendadak berubah sewaktu mendengar penuturanku terkait keadaan Halimah. Tentu saja, aku tidak mengatakan semuanya, hanya menyampaikan bahwa istriku hanya mau memakan ayam mentah pada malam tertentu dalam beberapa waktu terakhir. Astagfirullah, gawat. Apa ada orang lain yang tahu? Tanya beliau tanpa sanggup menyembunyikan kecemasan. Tidak, hanya kami berdua yang tahu, Om. Makanya kami datang. Ya, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Tunggu di sini sebentar. Aku akan telepon istriku supaya selekasnya pulang. Ia memotong ucapanku lalu menelpon istrinya agar cepat kembali. Aku dan Pak Budi lantas menunggu di teras dengan perasaan gelisah. Kopi panas yang disuguhkan tuan rumah belum juga kami sentuh. Sekitar 20 menit, Induk Onat akhirnya tiba tergesa bersama anak perempuannya yang masih remaja. Rupanya mereka baru saja pulang belanja dari pasar. Melihat kehadiranku, Induk Onat langsung menyuruh anaknya masuk ke dalam rumah. Sepertinya ia tak ingin banyak orang tahu perihal keadaan istriku. Sejak kapan istrimu mulai memakan ayam mentah? Desak Induk Onat tanpa basa-basi. Hampir 2 minggu ini, Tante, sahutku pelan. Induk Onat tercenung. Wajahnya terlihat cemas, entah apa yang difikirkannya. Aku dan Pak Budi hanya bisa menunggu tanpa bersuara sepatah kata pun. Induk Onat menatapku nanar. Dari sorot matanya, aku tahu dia ragu hendak menyampaikan isi pikirannya. Apa istrimu di rumah? Aku mengangguk. Kalau begitu, aku harus melihat keadaannya. Semoga belum terlambat. Tutup Induk Onat sambil menatap suaminya.
Setibanya di rumah, induk Onat dan suaminya langsung kuajak menuju kamar mandi. Begitu pintu terbuka, ia hampir saja menjerit jika tidak segera dibekap oleh Pak Budi. "Tenang Mina, tenang," ucap Pak Budi, sementara Bapak Onat rupanya tak sanggup lagi menahan mual dan memuntahkan isi perut di sembarang tempat. Setelah kedua orang itu agak tenang, aku akhirnya berterus terang perihal keadaan Halimah yang sebenarnya. Ku ceritakan apa saja yang sebenarnya terjadi terhadap istriku. Setidaknya ia sudah 3 kali menjelma menjadi kuyang, dan terakhir tadi malam sewaktu kepalanya tak kembali ke badan. Mendengar ceritaku, pasangan suami istri ini tercenung dan hampir tak percaya dengan yang mereka lihat. Mungkin mereka juga baru pertama kali melihat badanku yang induk Onat bergegas ke dalam kamar mandi menggunakan ujung kerudungnya untuk menutup hidung. Ia meraba lengan dan kaki istriku. Entah apa yang ia lakukan. Badannya masih hangat, dia masih hidup. Kita harus mengembalikan kepalanya secepatnya. Mungkin tersangkut, lupa jalan pulang, atau disembunyikan orang. Kita harus cepat sebelum terlambat. Lanjut induk Onat. Peluang mengembalikan kepala istriku ke badannya masih bisa dilakukan melalui ritual karyau. Namun proses pengembalian hanya bisa dilakukan saat malam hari. Hanya kuyang dengan ilmu tingkat tinggi yang bisa terbang saat siang hari, itu pun penuh resiko jika ketahuan warga. Aku hanya pasrah tanpa membantah. Baru kali ini aku putus asa dan menyerahkan nasibku dan istriku kepada orang lain. Apa boleh buat? Semua hal yang tadinya tak masuk akal kini terpampang jelas di depan mata. Sebaiknya kita pindahkan saja dulu badannya ke kamar. Baru kita pikir langkah selanjutnya, usul Bapak Onat. "Terlalu berat, Om. Saya dan Pak Budi sudah mencoba tadi pagi, tapi tidak sanggup," sautku. "Sudahlah, istriku pasti bisa berbuat sesuatu." Dan benar saja, setelah memercikan air yang dibacakan doa, tubuh Halimah menjadi lebih ringan tanpa kesulitan. Kami berhasil memindahkan badan Halimah ke dalam kamar. "Jika istrimu belum mencicipi darah, ia masih ada kesempatan untuk menjadi manusia normal. Tapi jika sudah, entahlah." Induk Onat tidak melanjutkan penuturannya. Aku hanya diam. Aku tahu maksud perkataannya. Pak Budi menepuk pundakku meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Selanjutnya, aku mengambil selembar kain tapi bahlai dari dalam lemari sesuai permintaan induk Onat. Sementara ia mulai membakar kayu gaharu di sebuah tungku tanah liat berukuran kecil berwarna putih. Detik berikutnya, ia menutupi seluruh tubuh istriku dengan selembar kain bahalai tadi. Suasana menjadi hening. Sewaktu induk Onat mulutnya berkomat kamit, mengucap mantra dengan suara lirih sembari memegang tungku yang mengepulkan asap. Aroma wangi kayu gaharu segera menyeruak memenuhi isi kamar meski matahari telah bersinar terang. Hari itu, nuansa mistis yang kental amat tersisa. Induk Onat fokus dengan ritualnya mengasapi tubuh istriku yang masih bergerak, bertanda bahwa ia masih hidup. Aku hanya bisa menelan ludah demi menyaksikan pemandangan yang ganjil dan tak masuk akal. Setelah beberapa saat, induk Onat sepertinya sudah selesai dengan ritualnya. Kayu gaharu yang membara di dalam tungku ia letakkan di pojok kamar. Kami masih menunggu langkah selanjutnya hingga induk Onat kembali buka suara. "Seseorang tidak mungkin menjadi kuyang begitu saja. Biasanya itu ditularkan melalui makanan atau minuman. Apa kau ingat, istrimu pernah menerima makanan dari siapa saja?" Aku memutar otak sekeras mungkin, tapi entah kenapa aku benar-benar lupa. Hingga pada akhirnya aku menggeleng lebah. Induk Onat terlihat kesal, tapi tak bisa berbuat banyak. "Sudahlah, daripada nanti kamu sembarang menuduh orang. Makanan atau minuman itu hanya awalnya saja, tapi ada minyak kuyang yang disimpan. Sekarang kita harus cari minyak sialan itu. Cari semua tempat di mana kemungkinan benda itu disimpan," tutur induk Onat dengan wajah tegas. Hari semakin siang, benda yang kami cari belum juga ketemu. Aku dan induk Onat menelusuri seisi rumah, sedangkan Pak Budi dan Bapak Onat mencari di bagian luar. Ulah kami ternyata menimbulkan pertanyaan serta kecurigaan para tetangga, terutama Bu Mardiana.
Sewaktu Indu Onat di teras memeriksa bak sampah, Bu Mardiana dengan penuh selidik mencecar Indu Onat dengan berbagai pertanyaan. Melihatku menghampiri, ia bergegas menjauh. Ngapain dia, Tante? Bukan hal penting, cuma ibu-ibu julid. Hanya saja sikap yang mencurigakan. Dia seperti orang lapar saat ku keluarkan benda ini. Jawab Indu Onat datar. Aku tertegun. Indu Onat mengeluarkan serpian kayu dari selembar potongan kain berwarna kuning. Apa itu, Tante? Untuk apa? Serpian kayu peti mati. Benda ini sepertinya berguna. Mungkin bisa menyelamatkan istrimu. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi perbincangan kami terpotong dengan kedatangan Pak Budi dan suami Indu Onat yang tergopoh. Mereka rupanya dari halaman belakang. Duri belukar dan ilalang masih menempel di baju dan celana mereka yang terkena tanah liat. Pak Budi setengah berbisik mengajak kami ke dalam rumah, dan benar saja, benda yang kami cari rupanya ketemu, sebuah minyak berwarna kemasan dalam botol kaca berukuran kecil. Minyak goyang. Nanti malam kami akan kembali. Aku akan menyiapkan keperluan, Mangariau, dan kalian siapkan mobil untuk membawa tubuh istrimu dari sini. Semoga Tuhan melindungi usaha kita. Malam di perkebunan sawit terasa sangat sepi. Apalagi sekarang sudah pukul 10 malam, membuat keadaan benar-benar hening. Sementara itu, aku dan Pak Budi menanti dengan cemas. Hingga setengah jam kemudian, Indu Onat dan suami akhirnya datang juga. Tanpa banyak bicara, kami langsung memindahkan tubuh istriku ke dalam mobil Pak Budi. Baru saja tubuh Halimah kami masukkan, tanpa diduga Pak Haryono sudah di samping bersama istrinya. Mau kemana kalian malam-malam begini? Kenapa Halimah? Kulihat kalian menggotong-gotong dia ke dalam mobil. Tanpa permisi, Pak Haryono hendak membuka pintu mobil, tapi berhasil kucegah. Pak, tidak usah ikut campur. Aku mau membawa istriku ke rumah sakit. Urus saja urusanmu. Loh, kenapa gak pakai ambulan klinik kita saja? Biar ku panggilkan. Ia bersikeras. Haryono, kau jangan ikut campur. Kecuali kau ingin celaka dan orang-orang tahu siapa kamu. Gertakan dari Indu Onat rupanya membuahkan hasil. Pasangan suami istri itu akhirnya mundur sewaktu melihat Indu Onat mengeluarkan serpian kayu. Sungguh aneh. Kepergian kedua orang itu diiringi suara burung hantu yang bersautan. Pada akhirnya, kami berhasil pergi meninggalkan komplek perumahan guru, sedangkan Bapak Onat disuruh istrinya untuk berjaga di rumahku. Kata Indu Onat, ia sudah merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan istriku sepanjang jalan. Pak Budi mengikuti petunjuk arah yang diucapkan Indu Onat. Rupanya, arah kami bukanlah menuju perkampungan, tapi menuju area hutan anta beranta. Entah sudah berapa lama mobil melaju hingga Pak Budi menginjak pedal rem mendadak. Aku yang duduk di belakang terkaget-kaget, sedangkan Indu Onat dan Pak Budi yang di depan hanya diam. Ada apa? Kenapa berhenti? Itu di depan, jawab Pak Budi. Astagfirullah, balasku. Aku terperangah di depan. Tampak cahaya api seperti obor melayang di tengah jalan. Pada awalnya terlihat redup, akan tetapi semakin lama semakin membesar seperti bola api. Tante, sekarang bagaimana, Tante? Tanya Pak Budi gugup. Indu Onat diam. Sepertinya dia ragu mesti berbuat apa. Tante, bagaimana? Apa tabrak saja? Desaku. Tanpa berucap sepatah kata, Indu Onat mendadak keluar dari mobil. Entah apa yang akan dilakukannya. Ia terlihat menyembunyikan ketakutan seraya melangkah, sementara nyala api itu kian mendekat. Siapa kamu? Pergilah, jangan menghalangi kami. Indu Onat mengacungkan sebatang lidi yang tadi ia bawa sehingga bola api itu berhenti mendekat. Akan tetapi nyala api itu kian besar, membuat Indu Onat mundur selangkah. Bola api itu bergerak-gerak pelan seperti hendak menyerang. Kembalilah ke asalmu. Berkat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ucap Indu Onat lantang. Entah apa yang terjadi, bola api yang tadi terang perlahan meredup. Saat itulah aku merasa deg-degan. Bola api itu perlahan membentuk wajah, terlihat menyeramkan, dengan sorot mata tajam disertai organ perut menjuntai, sepasang taring di celah bibir. Menadakan ia benar-benar hendak menerkam.
Namun, ketakutanku segera berganti dengan rasa kaget bukan kepalang. Ternyata, kuyang yang di depan kami adalah Halimah. Dengan perasaan berdebar, aku membuka pintu mobil lalu berlari secepatnya. Aku berhenti. Beberapa langkah di depan Halimah, memanggil-manggil namanya dengan putus asa. Air mata sudah tak bisa lagi kutahan. Perasaan takut kini berganti. Perasaan sedih mendalam. Halimah tak menggubris. Ia justru mengambil ancang-ancang menyerang. Halimah, ini aku lakimu. Sadar sayang. Sadarlah Halimah, upayaku sepertinya membuahkan hasil. Halimah terlihat mulai ragu, lalu menjerit kencang. Saking kencangnya aku, induk Onat dan Pak Budi sampai menutup telinga kulirik. Halimah menitikkan air mata. Sesudah itu, ia melesat dengan cepat. Sekuat tenaga aku berlari mengejar, tapi sia-sia. Istriku telah menghilang di balik gelapnya malam. Aku terdiam dengan perasaan campur aduk hingga induk Onat menepuk pundakku. Sudahlah, setidaknya dia baik-baik saja. Sebaiknya kita segera lakukan ritual Karyau sebelum lewat tengah malam. Kami kembali melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya memarkirkan mobil di pinggir jalan yang entah ada di mana. Kami bergegas menggotong Halimah menyusuri jalan setapak yang sempit di antara pohon durian dan cempedak. Berbekal cahaya senter, kami melangkah terburu. Sekitar 300 meter di depan, cahaya lampu dari sebuah pondok terlihat temaram. Setelah melewati barisan pohon singkong, akhirnya kami tiba di pekarangan pondok tadi. Kata induk Onat di sini adalah kebun buah milik dia dan suami. Seorang lelaki muda membuka pintu pondok, lalu bergegas hendak menolong, akan tetapi seketika ia gemetar setelah melihat badan Halimah yang tanpa kepala. Hampir saja ia menjerit, tapi keburu ditegur induk Onat. Andre, jangan takut. Kamu siapkan tikar dan bawa semua barang yang kusiapkan tadi sore. Setelah melirik badan Halimah, Andri langsung berlari ke dalam pondok, lalu kembali lagi dengan barang yang ia bawa. Sesudah tikar tergelar Halimah, kami letakkan dengan sangat hati-hati. Berikutnya, kami hanya berdoa ritual Karyau yang dilakukan induk Onat bisa berjalan tanpa halangan. Tepat tengah malam, kami telah duduk beralas tikar di depan pondok dengan penerangan seadanya. Malam semakin sunyi dan udara terasa kian dingin di balik pepohonan. Hewan-hewan malam saling bersahutan, sementara kabut tipis mulai berarak dan ranting-ranting bergoyang pelan tertiup angin. Pada larut malam itu, semua mendadak tegang. Dengan pikiran masing-masing, aroma wangi kayu gaharu bakar menyeruak sewaktu induk Onat mulai melantunkan doa-doa dengan khusyuk. Ia menebarkan serpihan kayu peti mati di sekitaran badan Halimah, lalu membuka penutup botol berisi minyak kuyang dan menaruhnya di samping tubuh Halimah yang terbaring kaku. Aku beberapa kali mengusap tengkuk karena merinding tanpa sebab. Di samping, raut wajah Pak Budi dan Andri terlihat sangat gelisah. Di hadapan kami, badan Halimah mulai bergerak-gerak seiring semakin lantangnya doa yang dilantunkan induk Onat. Serak! Kecuali induk Onat, kami semua terlonjak kaget. Badan Halimah mendadak terduduk dengan sendirinya. Kondisinya yang tanpa kepala terlihat begitu mengerikan. Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing yang saling bersahutan seolah ada pertanda buruk. Dari balik kabut, bola api tiba-tiba muncul dengan nyala terang lalu mendekat perlahan. Halimah, desisku. Benar saja, kepala Halimah dengan organ perut menyala melayang mendekat. Ia menatap induk Onat dengan sorot mata tajam, memancarkan kemarahan. Sepertinya Halimah mengira jika kami telah mencuri badannya. Halimah lantas menatapku yang sedang menjaga badannya. Induk Onat menyuruhku untuk tetap tenang, tapi tetap saja aku gemetar. Mata Halimah mulai menyipit, lalu memperlihatkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam. Ku tepis rasa takut, lalu melangkah mendekat. Ku bujuk Halimah, ku panggil-panggil namanya. Dengan putus asa, ku ingatkan bahwa kami adalah pasangan suami istri. Halimah mulai goyah, kesadarannya seakan kembali. Halimah mendadak menjerit. Kami semua menutup kuping, lengkingannya terasa menusuk telinga. Aku tahu siapa kamu. Kembalilah ke badanmu. Berkat
La ilaha illallah, seru Indu Onat. Kami lagi-lagi terperanjat. Tubuh Halimah seketika berdiri, lalu berjalan mendekati kepalanya yang melayang. Namun tubuh Halimah mendadak terpental. Sebuah bola api dengan nyala yang sangat terang melesat menghantam badannya. Bak meteor jatuh. Bola api itu menghujam sangat keras hingga terdengar bunyi benturan yang sangat kencang. Halimah menjerit melengking, menyaksikan badannya terpelanting lalu pas di atas tanah. Aku berlari kencang, menepis ragu, lalu melompat. Sekali sergapan, aku berhasil mencengkram jeroan kuyang misterius itu. Aku terenyang, ternyata kuyang misterius itu adalah Pak Haryono. Aku dibawa melayang beberapa meter ke udara, lalu dibanting teramat keras. Aku kesakitan, merintih di atas tanah liat. Mendadak aku merasakan dingin mendapat wajah. Rupanya Kuyang Haryono sedang menerjang. Aku menutup mata, menyilangkan tangan di depan wajah. Brak! Terdengar suara benturan. Rupanya Halimah berhasil menerjang Pak Haryono yang hendak merobek leherku dengan gigi tajamnya. Kepala Pak Haryono terbang meliuk-liuk, hilang keseimbangan. Halimah yang penuh amarah bersiap melancarkan serangan berikutnya. Tetapi kali ini dia yang terbanting. Sosokku yang lain tiba-tiba menyergap dari belakang. Halimah tanpa kewalahan menghadapi dua kuyang sekaligus. Astagfirullahaladzim, kuyang pengantin, pekiku. Di langit yang gelap, tiga bola api saling kejar dan serang, diiringi lengkingan yang memekakan telinga. Indu Onat terpaku, tak tahu mesti berbuat apa. Pada suatu kesempatan, kepala Halimah terjatuh dengan nyala jantung yang kian redup tertati-tati. Aku mendekat, tapi lagi-lagi Pak Haryono menerjangku. Aku terjungkal, berguling-guling di atas rimbun belukar, lalu terhenti setelah membentur sebatang pohon yang besar. Di kejauhan, Indu Onat, Pak Budi serta Andri juga mengalami nasib yang sama. Kuyang Bu Mardiana menyerang mereka dengan membabi buta. Kami semua terkapar dengan luka di sekujur badan. Kuyang Pak Haryono dan istrinya melayang pelan mendekati badan Halimah yang tak terjaga. Rupanya mereka bertekad hendak menghancurkan badan istriku sehingga Halimah tak akan kembali ke wujud manusia. Kukumpulkan tenaga, merangkak semampunya, namun tiba-tiba terjadi keajaiban. Kuyang Pak Haryono dan istrinya menjerit kencang lalu melesat di balik kegelapan malam. Tepat dengan kokok pertama ayam jantan, Halimah telah kembali seutuhnya ke wujud manusia. Ia kudekap erat dengan perasaan lega serta mata berkaca-kaca. Setelah meminum air putih dari botol mineral yang diserahkan Indu Onat, istriku mendadak muntah. Secuil daging merah seukuran jari kelingking keluar dari perutnya menggeliat bakulan. Biang minyak kuyang, benda sialan ini yang dimakan istrimu, seloroh Indu Onat sembari menusuknya dengan duri pohon jeruk. Daging kecil itu berhenti bergerak, lalu membara bagai arang hingga akhirnya menjadi abu. Untuk saja minyak kuyang ini belum menyatu dengan jantungnya, jadi masih bisa disembuhkan. Jika sudah menyatu, istrimu bisa tewas saat disembuhkan. Lanjut Indu Onat. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih tanpa henti. Kata beliau, istriku harus menjalani proses mengeluarkan minyak kuyang dari tubuhnya beberapa kali lagi supaya benar-benar bisa pulih seperti sedia kala. Sekitar pukul 8 pagi, kami sudah kembali ke komplek perumahan guru. Setibanya di sana, rupanya sedang terjadi kehebohan. Orang-orang berkerumun di depan rumah Pak Haryono penuh amarah dan makian sewaktu dievakuasi petugas polsek. Hujatan dan sorakan warga perumahan terdengar riuh. Bu Mardiana menutupi wajahnya dengan selendang, berjalan menunduk masuk ke dalam mobil polisi. Sewaktu memapa Halimah ke dalam rumah, suami Indu Onat datang tergopoh. Ia menatapku dengan senyuman lebar, menunjukkan betapa bahagianya dia hari itu. Ya, dugaanku akibat ulahnya kedok Pak Haryono dan istri terbongkar. Baru saja hendak mengucapkan terima kasih, ia memotong perkataanku. Urus saja istrimu dulu, baru pikirkan yang lain. Setidaknya area perkebunan sawit ini sudah aman dari gangguan kuyang. Aku tersenyum lalu mengangguk pelan.
Proses penyembuhan istriku memakan waktu sebulan lebih. Setelah keadaannya benar-benar normal, aku memutuskan resign. Memang agak berat, akan tetapi Halimah masih mengalami trauma dan mimpi buruk. Oleh karena itu, pergi dari area perkebunan sawit adalah pilihan terbaik. Kami memulai kehidupan baru dari nol lagi. Saat ini, aku bekerja sebagai pegawai kontrak tenaga pendamping desa. Ya, meski gajinya tidak sebesar dulu, setidaknya Halimah tak lagi mengalami ketakutan. Sementara itu, Pak Budi terpilih menjadi kepala sekolah menggantikan Pak Batua, sedangkan Pak Haryono dan Bu Mardiana tidak diketahui lagi kabar beritanya. Aku hanya sempat mendengar selentingan. Mereka pulang kampung menghindari bertemu orang banyak karena tak kuat menahan malu. Selesai. Luar biasa, keren banget, digocek sini, digocek sana sama Bang Beben. Tapi bener-bener gak nyangka, asli gak nyangka banget ya. Halimah, istri daripada Doni, ternyata adalah seorang kuyang. Gimana ya perasaan suami ketika malam-malam ngelihat istrinya nggak ada, pergi ke kamar mandi, di situ istrinya berdiri tapi nggak ada kepalanya. Siapa yang nggak ngeri ya kan? Udah nggak ada kepalanya, darahnya ngalir. Asli parah banget di situ. Itu menurut saya scene terbaiknya ya. Dan benar-benar digocet. Ya, kita ternyata Halimah nih, istrinya Doni kuyangnya. Tapi ternyata Halimah menjadi kuyang karena daripada Bu Mardiana dan Pak Haryono, yang mana ini diberikan. Kalau menurut saya jelas, makanan yang waktu tanda permintaan maaf dia itu kayaknya mungkin ya dikasih. Di situ tuh masuk tuh minyak kuyangnya. Kelar udah. Ada buhulnya juga ternyata. Medianya selain makanan ada buhul tapi bentuknya minyak kuyang yang ditanam di sekitaran rumahnya Doni. Jadi sampai kemakan tuh ngeri banget. Indu Onat atau ibunya Onat mengingatkan kita sama Mina Kurik ya. Jadi kayak apa sih? Emang Panglarangan susah banget move onnya sih. Jadi Indu Onat langsung ingat sama Mina Kurik nih. Orang kampung situ asli yang mengerti akan hal-hal seperti ini dan dengan tulus ikhlas bahkan sampai rela mengorbankan keselamatannya demi untuk menolong orang yang dia yakini baik. Padahal saat itu kan udah wah dia kuyang nih, kenapa harus ditolong gitu loh. Tapi ternyata dia kuyang bukan karena kemauannya, tapi karena dijebak. Dan alhamdulillah bisa sembuh Halimahnya walaupun Doni sudah tidak menjadi guru, tapi ya itu semua demi kebaikan. Keren banget. Dan Bang Beben terima kasih atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Ditunggu lagi pokoknya Bang Beben kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya, yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.